Teman-teman penyuka karya Franz Kafka, kali ini saya tidak akan membicarakan tentang biografi Kafka, tapi tentang sebuah prosa Kafka yang berjudul Jembatan. Dalam bahasa Jermannya berjudul Die Brücke. Saya akan langsung memberi komentar dari cerpen ini ya. Jembatan. Saya kaku dan dingin. Saya adalah sebuah jembatan yang tergeletak di atas sebuah jurang yang dalam. Di sisi sini merupakan ujung kaki, dan di sisi luar sana tangan-tangannya dibur. Saya menancap kuat di tanah liat yang rapuh. Nah, inilah kalimat pembuka pertama yang panjang. Sebuah ciri penulisan Kafka yang paling mudah dikenali, bahwa ia menulis dengan kalimat panjang, pun termasuk dalam dialognya. Bahkan di dalam novel Kastil itu sampai berhalaman-halaman seorang bicara sendirian seperti monolog. Mengenali model tulisan Kafka, apakah Kafka menulis dengan kalimat panjang atau pendek, itu apabila membacanya dalam teks aslinya yang ditulis oleh Kafka, yakni bahasa Jerman. Jika mencari bentuk tulisan Kafka ini dalam bahasa asing lain, selain bahasa Jerman, entah apakah kira-kira bisa ditemukan apa tidak gaya penulisan Kafka yang dengan kalimat panjang-panjang. Mengingat setiap penerjemah punya gaya yang berbeda, atau setiap bahasa mempunyai teknik yang berbeda. Dalam cerpen ini, bentuk saya pencerita, saya ini diibaratkan sebuah jembatan. Saya adalah jembatan. Ini sebuah personifikasi bahwa saya sebagai pengarang atau sebagai tokoh itu, ya jembatan itu. Tokoh itu terlentang sebagai jembatan ya. Terus ia terus bercerita tentang dirinya, tentang tubuh jembatan itu, bahwa jasnya tersibak ke sisinya. Ini ada personifikasi lagi, seolah jembatan itu ada jasnya ya. Di bawah jembatan itu ada suara berisik ikan jenis forele. Ini kalau di Indonesia mirip ikan lele ya, yang ada sungkutnya itu. Jadi jembatan itu tentu saja di atas air yang mengalir dan banyak ikannya gitu. Jembatan itu di dalam cerpen ini belum tercatat di peta dunia. Jadi Kafka membuat sebuah narasi di mana jembatan itu bisa dikatakan masih baru dan belum ada di peta dunia. Gitu. Kalau zaman sekarang mungkin belum ada di Google Map, kira-kira itu. Meski begitu, tak ada turis yang kesasar jembatan tinggi itu. Nah, jadi kira-kira tempat ini kira-kira ya untuk menggambarkan di mana turis-turis berada. Saya jadi ingat dengan jembatan Kal di Praha ya. Tentu saja Kafka sangat familiar dengan jembatan itu, tapi itu jembatan beton besar yang lebar ya. Jadi jembatan seperti itu memang di Praha pusat turis, jadi mungkin dibayangkan turis pun tidak ada kesasar meskipun jembatan itu belum dikenal di peta. Karena para pelancong itu identik dengan membawa peta di tangan ya untuk menyusuri objek-objek yang dituju. Kemudian tokoh saya mengatakan, saya sabar tergeletak saja, tapi jangan sampai ambruk. Sebab untuk membuatnya akan sulit sekali. Ini membayangkan betapa sulitnya membuat jembatan itu. Saya sendiri bingung. Saya ini jembatannya ini bingung.
selalu saja menjelang malam berpikir keras bahwa arus kali di bawah itu berisik. Kadang saya mendengar ada langkah manusia. Nah, kembali tentang berisik ya. Kafka ini sering memasukkan diksi berisik ya. Gaduh, suara yang membuat tidak tenang itu. Jadi Kafka ini sering membayangkan bahwa di dalam prosa panjangnya yang berjudul Der Bau atau Bunker, itu dia membayangkan tokohnya ada di dalam gua, di dalam bunker itu, bawah tanah. Dan di sana dia selalu membayangkan bahwa ada suara berisik dari atas, seperti mesin pur gitu. Nah, ada sebuah analisis bahwa suara berisik itu yang Kafka deskripsikan dengan dalam prosa Der Bau atau Bunker itu sebetulnya bukan berisik dari luar. Tapi sebetulnya itu terjadi pada diri Kafka sendiri. Suara berisik itu adalah suara penyakit TBC-nya Kafka. Karena prosa Der Bau atau Bunker itu ditulis Kafka pada 1923 di Berlin. Saat itu dia bersama Dora Diamond, dan itu merupakan karya yang 1 tahun setelah itu Kafka meninggal. Jadi seperti orang yang terserang TBC, kadangkala terdengar suara terisak-isak atau suara dari dalam tubuh gitu loh, yang membuat napasnya itu tersengal-sengal gitu ya. Lah itu Kafka bayangkan dalam prosa yang panjang judul Bunker itu, bahwa ada suara berisik dari luar seperti dentuman, seperti membuat suara gaduh gitu. Jadi ini muncul lagi di sini. Tetapi bukan di bunker tapi di jembatan gitu. Jembatan pun mendengarkan itu ya. Ini jadi saya ulang lagi, saya sendiri bingung. Saya ini jembatan, saya ini bingung. Selalu saja menjelang malam berpikir keras bahwa arus kali di bawah ini berisik. Kadang saya mendengar ada langkah manusia. Jadi memang Kafka ini menulis pada malam hari ya. Jadi narasinya sering gelap, malam, di luar jendela gitu ya. Jadi kadang saya mendengar ada langkah manusia. Barangkali dia membayangkan ada bapaknya lewat itu, karena dia lama juga tinggal bersama orang tuanya ya. Tapi suara berisik ini barangkali ini juga suara dari karena penyakit TBC-nya itu gitu. Luar biasa ya, mengangkat penyakitnya sendiri dalam sebuah narasi sastra. Kemudian saya lanjutkan. Maka rebahkanlah, wahai jembatan, dan siagalah. Jadi jembatan itu ya rebahan saja gitu, dengan mendengar suara berisik itu. Seperti batang tanpa pegangan, bayangkan. Seperti batang tanpa pegangan. Jadi artinya jembatan itu seperti telentang gitu ya, tanpa pegangan. Itu mungkin bayangkan Kafka sendiri, dia telentang tanpa ada yang bisa menyembuhkannya, karena Kafka udah berkali-kali ke sanatorium, ke tempat-tempat penyembuhan di gunung untuk menyembuhkan penyakitnya, itu tidak berhasil ya sampai akhir ayatnya. Saya lanjutkan. Maka saya harus percaya diri. Waduh, langkah-langkah yang tak meyakinkan itu akan berangsur-angsur lenyap. Ini bisa jadi membayangkan dirinya sendiri. Langkah-langkah yang tak meyakinkan itu akan berangsur-angsur lenyap. Barangkali usaha-usahanya menuju ke terapi di tempat
rehabilitasi itu tidak ada hasilnya dan nanti akan berlangsung lenyap. Kemudian jembatan itu bergoyang untuk meyakinkan saya seperti dewa gunung telah melemparkan ke bumi. Jadi dewa gunung itu mungkin dianggap seperti Tuhan telah melemparkan ke bumi. Dewa gunung itu datang sambil membawa tongkat besi lancip untuk ditancapkan ke saya. Waduh, ini hanya interpretasi saya pribadi ya, karena saya membaca di prosa Bunker itu analisisnya suara berisik itu bukan dari luar tapi dari dalam tubuh Kafka sendiri. Kemudian ia mengangkat jasnya dan mengaturnya. Ia tarik rambut tebal saya lalu dilepaskannya. Mungkin terhempas sambil memandangi di sekitar. Cukup lama di situ. Kemudian saya bermimpi tentang gunung dan lembah. Ia melayang dengan kedua kakinya dan dijatuhkan persis di perut saya. Saya tak habis pikir betapa sakitnya. Siapa dia itu? Seorang bocahkah? Seorang pelatih senamkah? Seorang pemberanikah? Seorang yang bunuh diri kah? Seorang perusuh? Saya menoleh untuk menatapnya. Jembatan, tengoklah. Saya belum menengok. Saya sudah ambruk. Saya sudah jatuh. Berantakan dan hancur lebur dan sudah tertusuk kerikil-kerikil yang membuat saya damai selalu menatap gemericiknya air. Ya, itulah. Jadi inilah komentar saya tentang prosa Kafka berjudul Jembatan. Terima kasih. Salam sastra.